Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hussein di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan soal-soal untuk persiapan menghadapi pretest PPG untuk prajabatan yang mulai diadakan besok hari ya. Nah, ini merupakan video kelanjutan dari part ke-12, di mana di video sebelumnya teman-teman itu kita sudah sampai di nomor 11 dan nomor 12 ini merupakan kelanjutannya ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelumnya teman-teman saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mensubscribe ya channel ini serta memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Saya mendoakan segala urusan kalian senantiasa dimudahkan ya. Oke, nomor 12 diperhatikan di sini. Ini merupakan soal pilihan ganda kompleks. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Ya. Yang pertama coba kita lihat dulu. Di sini grafik fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu di sebelumnya adalah yang fungsi f. Ya, ini tidak apa-apa saya hapus dulu ya. Ya, oke. Jadi fungsi permintaan ini adalah fungsi f. Grafik fungsi permintaan melalui titik min 1,4. Ini yang grafik fungsi f ini dia tidak melalui min 1,4 karena min 1,4 itu yang dilalui adalah fungsi g ya. Jadi ini salah. Kemudian koefisien x kuadrat fungsi permintaan adalah 2. Ini b sampai e ini kita pending dulu ya teman-teman, kita jabarkan dulu ya. Jadi bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat ya. Jadi fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya seperti ini, y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah dengan c. Dalam menentukan fungsi kuadrat teman-teman kita butuh beberapa apa yang diketahui, yaitu yang pertama kita butuh titik puncaknya, kemudian kita butuh titik yang dilaluinya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan diketahui titik puncak, ya katakanlah titik puncak itu kan disimbolkan dengan xp, yp ya. Ini disimbolkan dengan titik puncak. Rumusnya adalah seperti ini. Y sama dengan a dikali x kurang xp pangkat 2 ditambah dengan yp. Gitu. Yang mana titik puncaknya fungsi permintaan ya. Yang kita bahas di sini kan fungsi permintaan ya. Berarti f saja yang dilihat. Titik puncaknya adalah yang ini, min 1 atau min 1,0. Jadi kita ganti di sini. Ini adalah xp, ini adalah yp-nya. Jadinya begini. Y sama dengan a x dikurang xp-nya kan min 1, ketemu dengan minus di sini berarti plus ya, seperti ini, ditambah dengan yp-nya adalah 0. Oke, nah tapi 0-nya di sini teman-teman bisa kita coret manja saja karena tidak ngefek. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai a-nya teman-teman? Nah, kita lihat fungsi f ini dia melalui titik yang di sini ya, 1 ini atau 0,1. Berarti kita ganti x-nya dengan 0, y-nya adalah 1. Kita masukkan ke sini. Kita masukin ke sini. Masukkan pelan-pelan saja ya. Jadi y-nya 1 sama dengan a. Kemudian di sini x-nya diganti 0, 0 tambah 1, 1. Kalau dikuadratkan adalah 1. Nah, dari sini kita memperoleh a-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini kita masukin kembali ke sini. Jadi kita sering-sering masukin ya. Nah, kalau kita ganti a-nya dengan 1, berarti kita memperoleh y sama dengan, kalau ganti s1 ya berarti tidak ngefek, tulis ulang saja x tambah 1 pangkat 2. Nah, inilah fungsi kuadrat untuk fungsi permintaan. Sehingga ini benar. Nah, untuk menjawab b, c, e maka kita jabarkan. Kita jabarkan ini, y sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2 dikali x, 2x dikali 1 berarti 2x tambah 1 kuadrat ya 1. Nah, kita lihat koefisien x kuadrat adalah 2
Ini salah. Di sini kan harusnya 1 ya. Berarti ini salah. Bagian C, koefisien X fungsi permintaan adalah 2. Ini dia koefisien X-nya. Benar ya. Kemudian konstantanya adalah 1. Ini. Berarti yang benar di sini adalah C, D, E. Oke, bro. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau yang tadi itu adalah fungsi permintaan, teman-teman, maka ini adalah fungsi penawaran. Bagaimana, teman-teman, kalau saya serahkan kepada kalian? Oh, tidak usah. Kita bahaskan saja ya. Kalau begitu caranya sama. Kalau tadi itu fungsi permintaan, maka ini fungsi penawaran. Kita sharing sama-sama ya. Nah, fungsi penawarannya kan di sini yang ini, yang G. Dia titik puncaknya adalah 6 atau 0,6. Coba ya, pelan-pelan saja. Jadi Y sama dengan, gunakan rumus yang sama tadi, X kurang XP pangkat 2 ditambah dengan YP. Nah, sekarang kita masukin ini. Ganti XP nya 0, YP nya 6. Jadi Y sama dengan A, X kurang berapa? 0 ya, ditambah dengan YP nya adalah 6. Kemudian kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini dapat Y sama dengan X kurang 0, X pangkat 2 berarti X kuadrat. Jadinya AX kuadrat ditambah dengan 6. Untuk mendapatkan A nya, kita ganti. Di sini dia melalui min 1,4. Berarti di sini X nya min 1, Y nya adalah 4. Berarti 4. Kita masukin X nya min 1 ya, dikuadratkan berarti 1. Jadinya A dikali 1 adalah A tambah 6. Dari sini kita peroleh A nya sama dengan, ini pindah ruas, 4 kurang 6 dapatnya minus 2. Nah, ini kita masukkan lagi. Wah, ini sering-sering kita masukkan. Nah, sekarang kita dapatkan fungsi penawarannya G ini adalah Y sama dengan A nya diganti minus 2. Berarti minus 2x kuadrat ditambah dengan 6. Nah, inilah fungsi kuadratnya. Sekarang kita cek. Ini bagian A, grafik fungsi penawaran melalui min 1,4. Benar. B, koefisien X kuadrat fungsi penawaran adalah 2. Di sini kan minus 2. Berarti ini salah. C, koefisien X fungsi penawaran adalah 6. Di sini tidak ada X-nya. Berarti harusnya koefisiennya itu adalah 0. Ini salah. Rumus fungsi penawaran adalah 2x kuadrat kurang 6. Ini salah. Konstanta dari fungsi penawaran adalah 1. Ini juga salah. Jadi yang benar di sini cuma 1 ya. Oke. Tidak apa-apa. Ya, diperhatikan ya soal nomor 14 di sini, teman-teman. Nah, di sini soalnya pilihlah pernyataan yang sesuai dengan informasi di atas dengan memberi tanda centang pada kolom ya atau tidak. Ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang menanyakan tentang kesetimbangan. Jadi, dalam kondisi seperti apa, teman-teman, kesetimbangan terjadi? Ya, jadi kesetimbangan terjadi itu ketika fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu sama. Nah, kalau begitu kita samakan dulu kedua fungsi yang tadi yang kita peroleh. Nah, yang pertama yang kita dapatkan itu untuk fungsi permintaan adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1 ya. Kemudian untuk fungsi penawarannya yaitu Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah dengan 6. Nah, sekarang tinggal kita samakan. X kuadrat ditambah dengan 2X tambah 1 sama dengan min 2X kuadrat ditambah dengan 6. Kita pindah ruaskan ke kiri ya. Jadi X kuadrat ini ketemu dengan minus 2, ini jadinya plus 3X kuadrat, ini 2X, kemudian 1 dikurangi 6, itu dapatnya minus 5. Oke, dikoreksi kalau ada yang keliru. Nah, sekarang kita faktorkan di sini saja ya. Faktornya ini adalah 3X ditambah dengan 5, X kurang 1 sama dengan 0. 3 min 3 tambah 5 itu 2. Oke, dari sini kita dapat X nya sama dengan minus 5 per 3. Ini dapat X sama dengan 1. Yang kita ambil di sini X sama dengan 1.
Kenapa? Karena kita tidak boleh berpikiran negatif, ya. Sehingga ini benar. Ya. Kemudian teman-teman, kita cek coba ya. Ini satu kita masukkan ke salah satu fungsinya. Kita masukkan ke salah satu fungsinya. Maka kita lihat, kita kasih masuk di sini. Boleh dikasih masuk di fungsi permintaan, boleh dikasih masuk ke fungsi penawaran. Jadi untuk X sama dengan 1, berarti kita dapat ganti X-nya dengan 1 kuadrat 1 tambah, saya tulis saja ya. Ya, ini hasilnya adalah 4. Ini 3 per unit, berarti salah di sini. Tidak ya. Kemudian ketika terjadi 2 unit barang, maka harga permintaan adalah 8. Coba untuk X sama dengan 2, kita masukkan ke fungsi permintaannya di sini. Berarti 2 kuadrat ditambah dengan 2 kali 2 tambah 1, dapatnya adalah 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Ya, ini benar. Tidak ya, maksud saya. Oh ya, ini harusnya dicentang di sini ya, bukan tanda silang. Oke. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 dengan nomor 5, kita selesaikan cara begini. Kita samakan dulu, harga penawarannya kan $6. Kita samakan dengan yang di sini. Jadi minus 2x kuadrat ditambah dengan 6 sama dengan 6. Ini bisa dicoret ya, karena 0. Pindah ruas ini kan 6 kurang 6 0. Jadinya min 2x kuadrat sama dengan 0. Dari sini x kuadrat sama dengan 0 dibagi minus 2 adalah 0. Maka dari sini kita peroleh x-nya sama dengan 0. Tidak ada barang yang tersedia. Benar ya? Kemudian ketika harga permintaan sama dengan 1, berarti yang di sini kita samakan dengan 1. Ini pindah ruas ke kanan, berarti 0. 1 kurang 1 0 ya, sama dengan 0. Ini kita faktorkan di sini saja ya, cukup ini x kuadrat tambah 2x difaktorkan seperti ini. Nah, dari sini kita peroleh ini x-nya sama dengan minus 2. Ini X-nya sama dengan 0. Ya, ini sama minus 2 tidak boleh, 0 juga tidak ada. Jadi tidak ada barang yang tersedia. Jadi ini juga benar. Ya, baik ya teman-teman, saya kira untuk sementara ini saja dulu yang bisa saya bagikan. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan soal selanjutnya. Semoga kalian bisa lolos ya di tes tahun ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.